Halo, selamat pagi anak-anak ibu, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Nah, hari ini hari Rabu, di mana kita pelajarannya adalah mengenai IPA. Adapun topik pembahasan kita pada hari ini yaitu mengenai sistem pernapasan pada hewan. Jadi, anak-anak ibu diharapkan mengetahui apa saja sistem pernapasan yang ada pada hewan. Baiklah, silakan disimak video pembelajarannya ya nak ya. Kita masuk yang pertama yaitu sistem pernapasan pada hewan. Semua makhluk hidup di bumi ini pastinya bernapas, baik hewan, manusia, ataupun tumbuhan. Nah, untuk sekarang ini kita membahas sistem pernapasan pada hewan terlebih dahulu. Baik, hewan memiliki sistem pernapasan yang berbeda-beda. Sistem pernapasan itu meliputi organ-organ pernapasan dan cara organ-organ tersebut dan cara kerja organ-organ pernapasan tersebut. Kita masuk yang pertama, hewan yang pertama adalah cacing tanah. Nah, anak-anak ibu pasti tahu kan cacing tanah bentuknya bagaimana, atau sering bermain dengan tanah kemudian ketemu dengan cacing tanah. Cacing tanah gambarnya seperti ini. Cacing tanah itu tidak mempunyai alat khusus pernapasan. Cacing tanah bernapas melalui permukaan kulitnya. Kulit cacing tanah itu selalu basah dan lembab serta berlendir. Selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Permukaan kulit tersebut membantu pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Pada darah cacing terkandung hemoglobin sehingga mampu mengikat oksigen dan oksigen yang diikat diedarkan ke seluruh tubuh. Sisa pembakaran berupa karbon dioksida dan uap air dikeluarkan dari tubuh juga melalui kulit. Jadi oksigen dihirup, kemudian yang dikeluarkan adalah karbon dioksida. Karena karbon dioksida itu adalah tidak dibutuhkan di dalam tubuh. Yang kedua adalah serangga. Serangga di sini salah satu contoh serangga yang ibu ikan itu adalah lebah. Serangga itu banyak bermacam jenisnya. Di antara lain adalah lebah, lalat, nyamuk, itu termasuk dalam kategori serangga. Jadi yang ibu bahas ini adalah lebah. Serangga bernapas menggunakan trakea atau trakeola, yaitu saluran-saluran halus yang bercabang dan tersebar di seluruh tubuh serangga. Cara bernapasnya adalah oksigen masuk melalui lubang yang disebut dengan stigma, lalu diedarkan melalui trakea ke seluruh tubuh. Kita perhatikan sistem pernapasan serangga pada gambar. Udara memasuki trakea melalui pori-pori kecil di permukaan tubuh serangga yang disebut dengan spirakel. Nah, ada pada gambar ya nak. Kemudian selanjutnya udara beredar melalui pembuluh udara kecil. Sel-sel tubuh mengambil oksigen langsung dari pembuluh udara kecil itu. Karbon dioksida dari sel akan mengalir ke trakeola lalu dibuang melalui lubang spirakel. Yang ketiga yaitu ikan atau Pisces. Ikan. Gambar ikan pasti anak ibu sudah tahu bagaimana. Ikan bernapas menggunakan insang. Nah, mari kita perhatikan sistem pernapasan ikan pada gambar. Insang berbentuk lembaran-lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab. Insang terdapat tepat di belakang rongga mulut pada kedua sisi kepala ikan. Air yang mengandung oksigen akan masuk melalui mulut ikan. Lalu mulut ikan tertutup dan air akan mengalir ke bagian insang yang terbuka dan terjadilah pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Nah, apabila anak-anak ibu tidak tahu mengenai yang mana insang, silakan apabila mamanya pulang dari pasar membawa ikan. Nah, silakan diperhatikan ikannya.
Karena di dalam ikan itu, di dalam rongga itu terdapat insang berwarna merah muda dan selalu lembab. Nanti kerjasama dengan orang tuanya untuk melihat insang yang ada pada ikan. Yang keempat adalah amfibi atau katak. Amfibi ini merupakan hewan yang memiliki 2 tahap hidup di air kemudian di darat. Pada fase berudu dan kecebong, bernapas dengan menggunakan insang. Pada saat menjadi katak dewasa, maka katak tersebut bernapas dengan paru-paru dan kulit. Amfibi memiliki kulit yang selalu lembab dan basah untuk membantu pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Yang kelima adalah burung. Nah, gambar burungnya seperti ini, contoh gambar burungnya. Anak-anak ibu pasti sudah mengenal burung atau memelihara burung di rumahnya. Burung bernapas dengan sepasang paru-paru. Nah, kita perhatikan sistem pernapasan yang ada pada burung pada gambar berikut. Paru-paru burung terletak di dalam rongga dada. Kita lihat pada gambar. Pernapasan burung dibantu oleh pundi-pundi udara atau kantong udara. Kantong udara pada burung berfungsi sebagai tempat menyimpan udara. Saat tidak terbang, burung menghirup udara sebanyak-banyaknya. Udara yang dihirup itu kemudian disimpan pada kantong udara. Mengapa? Karena pada saat terbang, burung tidak menghirup udara lagi, melainkan mengambil dari kantong udara. Kantong udara juga membantu burung itu terbang, membantu mencegah hilangnya panas tubuh yang terlalu besar dan memperkeras suara dari burung tersebut. Yang keenam, reptilia. Nah, ini gambar-gambar contoh hewan-hewan reptilia. Apa saja sih hewan-hewan reptilia itu? Hewan-hewan yang termasuk jenis reptilia di antaranya adalah ular, kadal, cak, buaya, dan biawak. Kita lihat sistem pernapasan salah satu hewan reptil yaitu ular. Reptilia bernapas menggunakan paru-paru. Udara masuk melalui hidung, lalu ke batang tenggorokan, kemudian ke paru-paru. Karbon dioksida pun dibuang melalui jalur yang sama, berarti dari paru-paru ke tenggorokan baru ke hidung, dan karbon dioksida pun dibuang dari dalam tubuhnya. Kemudian paru-paru terletak di dalam rongga dada, dilindungi oleh tulang rusuk. Ada reptilia yang dapat menyelam seperti kura-kura, penyu, dan buaya. Selanjutnya yang terakhir adalah mamalia. Kita lihat, mamalia adalah jenis hewan yang menyusui anaknya. Ada 2 jenis mamalia, yaitu mamalia darat dan mamalia air. Mamalia darat misalnya adalah kambing, sapi, kerbau, monyet, badak. Singa, kita perhatikan gambar mamalia yang ibu berikan. Berbagai macam jenis-jenis hewan. Pokoknya hewan yang menyusui anaknya, yang menyusui itu disebut hewan mamalia. Mamalia air misalnya paus, duyung, dan lumba-lumba seperti pada gambar. Mamalia bernapas menggunakan paru-paru. Oksigen masuk melalui lubang hidung ke tenggorokan lalu ke paru-paru. Karbon dioksida dikeluarkan melalui jalur yang sama juga. Mamalia yang hidup di air bernapas dengan cara memunculkan diri ke permukaan air secara berkala untuk mengambil udara. Kita lihat pada gambar di mana lumba-lumba itu muncul ke permukaan air, itu untuk mengambil udara, kemudian kembali ke dalam air. Nah, demikianlah penjelasan ibu guru. Semoga anak-anak ibu dapat memahaminya. Nah, ini ada latihan, silakan dikerjakan.
Untuk menjawab soal ini, silahkan disimak kembali video yang Ibu berikan ini. Semoga anak-anak Ibu dapat memahaminya dan dapat mengerjakan tugas ini dengan baik. Demikian, bye.